menyamakan Tuhan dengan makhluk atau menyamakan Tuhan dengan Adam atau dengan dirinya sendiri, seperti tauhidnya Raja Fir'aun, dan ini selalu berulang-ulang dan menjadi berakhirnya zamannya para nabi dan diutus nabi lagi. Sifatnya hukum fikih dan akidah tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dulu kami pernah menyangka kalau syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sudah kita lakukan atau kita laksanakan sudah dapat disebut beragama Islam, dan itu menjadi pemikiran banyak orang yang mengikuti Nabi akhir zaman. Inilah yang disebut beragama menurut prasangka kita. Sesungguhnya beragama itu tidak dapat dipahami menurut prasangkanya pikirannya manusia, akan tetapi agama itu dapat dipahami dengan di logika yang benar. Dalam pengertian agama itu atas dasar kenyataan yang sifatnya hak, realitasnya atau faktanya benar-benar di dalam kebenaran yang hakiki. Begitu juga agama itu untuk dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan. Bukan berarti tidak boleh kita beradu argumen, akan tetapi itu juga harus mempunyai dasar dan wajib tahu sifatnya ilmu dasarnya agama Islam. Kalau itu soal amalan disebut ilmu fikih, kalau di dalam keilmuan iman Islam disebut akidah atau tauhid. Ilmu akidah lebih luas dari ilmu tauhid, sifatnya serupa. Dasar ilmu fikih dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya, dan pada zamannya masing-masing itu berbeda-beda. Kalau tujuannya itu sama, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini wilayahnya iman Islam. Dalam keilmuan iman Islam itu sifatnya dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama, tidak pernah berubah. Bila dipahami berubah, membatalkan sifat maha kekalnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti itu sifatnya kaum jahiliyah, entah yang memuja berhala yang dipatungkan atau yang memuja berhala atas prasangkanya sendiri atau berhalanya tersimpan rapi dalam hati pikirannya. Yang demikian disebut di dalam kekafiran dirinya sendiri karena menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk atau seperti Adam, atau yang memahami Tuhan menyatu dengan dirinya, atau yang menyamakan Tuhan sama dengan dirinya sendiri, atau yang sering kami sebut menyesuskan dirinya sendiri, atau yang menyerupai tauhidnya Raja Fir'aun. Dari zaman ke zaman, zaman jahiliyahnya seperti itu sampai zaman akhir ini. Soal fikih itu dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi akhir zaman terus berubah-ubah karena situasinya zaman itu selalu berubah-ubah. Contohnya zaman Nabi Adam, anak dengan anak boleh dinikahkan. Begitu juga kewajiban sholat selalu ada, akan tetapi dalam menjalankan
syariatnya berbeda-beda atau berubah-ubah, begitu juga situasi dan kondisinya juga dapat merubah syariat rukunnya. Yang tidak dapat berdiri bisa sambil duduk, juga bisa berbaring bila sudah tidak bisa dengan duduk. Bila kesemua tidak dapat dijalankan, maka menjadi fardu kifayah atau disolatinya. Begitu juga hukum bid'ah setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bid'ah wajib sampai bid'ah haram dilakukan, seperti kitab suci Al-Quran yang dihukumi bid'ah wajib dilaksanakan, dan di masanya sahabat itu menjadi pro dan kontra karena para sahabat tahu benar kalau yang tidak pernah dicontohkan itu disebut bid'ah. Bid'ah yang sampai kapanpun tidak boleh dilakukan itu bid'ah akhir zaman, menyamakan Tuhan dengan makhluk atau menyamakan Tuhan dengan Adam atau dengan dirinya sendiri, seperti tauhidnya Raja Fir'aun, dan ini selalu berulang-ulang dan menjadi berakhirnya zamannya para nabi, dan diutus nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada penegak tauhid yang disebut Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi disebut imamnya orang beragama, dan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, agama Islam. Imannya agama dari manusia itu keimanannya yang salah, iman disebut non-muslim. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.